Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonza, mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta. Akan mempresentasikan tugas ketiga Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Sofan Jauhari. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang apa itu gharar. Secara bahasa, gharar berarti tidak jelas harganya, penipuan, bahaya, resiko tidak mendapatkan apa-apa, dan contoh lainnya adalah permainan packaging atau Photoshop yang kenyataannya tidak sesuai dengan gambarnya. Ketidakjelasan mungkin terjadi pada harga, pada penjual makanan di keramaian, jenis atau spesifikasi barang yang dijual seperti seragam sekolah dan peralatan sekolah lainnya, ukuran atau takaran pada packaging biskuit, hasil yang akan diperoleh pada game zone, dan ketidakpastian serah terima barang yang diperjualbelikan inden properti. Efek apa yang akan muncul pada transaksi ketidakjelasan seperti ini mengandung unsur khotor atau bahaya dan resiko pada sebagian atau seluruh pihak. Gharar dalam bahasa Arab menurut Al-Qadi Iyad yaitu sesuatu yang nampak lahirnya menyenangkan namun batinnya tidak menyenangkan. Dan dari situlah maka dunia disebut sebagai perhiasan yang penuh tipu daya. Gharar juga bisa disebut sebagai ghirarah yang berarti tipu daya atau penipuan. Dalil haramnya gharar terdapat dalam Sahih Muslim jilid 3 nomor 1153. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i hasah wa an bai'i gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis gharar secara garis besar ada dua. Yang pertama, seperti pada bai'ul hasoh dan bai'ataini fi bai'atin atau bai'ul urbun. Dan yang kedua terjadi pada objek akadnya, seperti gharar dalam bidang harga, seperti pada tukang buah, atau ukuran dan kuantitas seperti pada contoh objek beras. Dalam fikih Islami wa adilatuhu lizuhaili jilid 5 nomor 3414, gharar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yasir yang diperbolehkan, fahsyi yang jelas dilarang, dan mutawasit yang debatable atau belum pasti. Gharar juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu gharar besar, gharar sedang, dan gharar kecil. Dan tidak semua gharar itu haram, termasuk gharar kecil yang sulit atau tidak dapat dihindari, seperti ada kebutuhan pada gharar tersebut, atau gharar yang sudah ma'ruf. Gharar yang haram adalah gharar besar yang terdapat akad muawadah, bukan tabaruk yang berarti sumbangan atau derma. Apa itu akad muawadah? Yaitu akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau yang lainnya. Sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran uang dengan harta atau jasa dengan uang. Selanjutnya yang termasuk dalam gharar haram adalah yang tidak tergolong sulit untuk dihindari atau bahkan harus terjadi. Dan yang terakhir terdapat pada objek akad yang asolah atau prinsip. Sedangkan gharar yang dimaafkan adalah gharar yasir. Contoh gharar yasir yang tidak bisa dihindari adalah akad layanan kamar mandi, yaitu berapa banyak air yang digunakan dan berapa lama waktu di kamar mandi. Contoh lain adalah sistem ijarah atau gaji bulanan yang setiap hari pada bulannya tidak sama. Dan contoh terakhir yang dikembangkan pada sistem all you can eat pada restoran atau lunch di bandara. Ini memang menjadi wilayah yang debatable, namun sebisa mungkin kita harus bisa meminimalisir. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.